Perpu tentang Ormas akan segera dibahas di DPR setelah berakhirnya masa reses. Pembahasan Perpu yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan atau tidak di DPR. Apakah ini akan menjadi ladang pertarungan dan penarikan garis tegas baru soal kebijakan fraksi pendukung pemerintah dan fraksi oposisi lagi? Kami akan membahasnya malam ini dengan Irman Putra Sidin, Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. Selamat malam, Bang Irman. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Ari Nur Cahyo, Direktur Eksekutif Para Sindiket. Selamat malam. Selamat malam, Mas Ari. Kami masih menantikan kehadiran dari Fadli Nurjal yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi P3 yang juga Wakil Ketua Umum P3. Baik, langsung saja kita mulai secara kajian hukum tata negara itu sendiri, semangat dari Perpu Ormas ini seperti apa? Menurut Anda, sebagian pihak menilai ini ada hal yang menyalahi hak asasi, tidak sesuai konstitusi dan lain sebagainya. Menurut Anda sendiri dari kajian Anda seperti apa? Ya, saya koreksi dulu, bukan dari Universitas Indonesia. Oh iya, oke. Mohon maaf. Jadi begini, memang Perpu ini memang kontroversi dalam kacamata konstitusi ya. Karena kemudian ada nampak dari kok pemerintah tidak mau menggunakan Undang-Undang Ormas. Tahun 2013. Undang-Undang Ormas 2013 ini sebenarnya sudah memberikan cara yang paling konstitusional bagaimana hubungan negara dengan organisasi masyarakat. Ya, Undang-Undang Ormas ini dibuat oleh rezim SBY dan memang sangat persuasif. Negara menganggap ormas itu adalah partner, ya, partner dalam pencapaian tugas negara melakukan pemenuhan hak-hak warga negara. Ketika kemudian ada pemerintahan yang tidak bisa menegakkan, melakukan pemenuhan hak-hak warga negara, maka kemudian ada yang bisa mengimbangi ormas sebagai partner ini di situ. Maka kemudian pemerintah memperlakukan ormas itu tidak seperti musuh dia di situ, di undang-undang ormas itu, ya, yang harus ditemani terus, dibina terus untuk kemudian bersama-sama pencapaian tujuan negara, karena pemerintah menganggap tidak bisa pemerintah itu sendiri yang bisa melakukan pemenuhan terhadap hak warga negara, tapi harus dari ada unsur masyarakat itu sendiri. Jadi ini memposisikan posisi ormas dulu sebagai apa di depan pemerintah. Jadi gitu ya? Ada equilibrium, ada keseimbangan antara ormas dan pemerintah. Ketika ormas ini melanggar undang-undang dasar atau melanggar Pancasila atau melanggar hukum, maka kemudian tidak serta-merta pemerintah langsung menggebuk dia di situ. Maka begitu pula sebaliknya, ketika pemerintah melanggar undang-undang dasar, melanggar hukum atau melanggar apapun, maka tidak serta-merta pula masyarakat ini bisa menggebuk pemerintah itu. Bisa menjatuhkan. Bisa menjatuhkan, kira-kira seperti itu. Langsung membubarkan, mencabut semua mandat, nggak bisa begitu. Makanya kemudian rezim SBY ini membuat sistem yang begitu sangat seimbang dengan undang-undang ormas ini. Oke, diaturlah semua undang-undang ormas ini. Kalau dia melanggar apa, ditegur dulu, lama ditegur, diperbaiki, dinasehati. Tapi memang lama ya? Lama itu tidak bisa dihindari ya, proses yang tidak lama? Tidak bisa dihindari karena ada postulat konstitusional memang bahwa jikalau negara ingin melakukan pemenuhan terhadap hak warga negara, maka negara itu memang harus dipersulit. Itulah paham konstitusionalisme, paham pembatasan kekuasaan. Tapi negara jikalau ingin melakukan pemenuhan pembatasan pemenuhan hak warga negara, maka negara itu harus dipermudah. Makanya kemudian ketika dia ingin mencabut hak-hak kebebasan berserikat berkumpul warga negara, maka dia dipersulit oleh undang-undang ormas itu, panjang dia prosesnya. Karena tidak bisa negara itu mengatakan, wah ini saya melakukan ini untuk demi keamanan negara, ketertiban negara, kondisi genting dan memaksa ini keamanan dan ketertiban negara. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena semua negara itu pasti akan menggunakan niat baik sebagai alasan untuk kemudian dia menggunakan hukum sebagai untuk mewujudkan intensi dari kekuasaan itu di situ. Jadi tidak bisa. Yang ingin saya buat clear dulu tuh, karena seringkali ini kan beberapa kali sudah kita bahas dan memang yang disampaikan argumen oleh pemerintah ataupun fraksi-fraksi pendukung pemerintah yang kita hadirkan di sini mengatakan, kan kita lihat dulu kondisi yang gentingnya, kondisi kegentingan. Kita saya tanya kegentingan, ada argumen yang lain begitu, menggambarkan beberapa kegentingan. Dan proses yang lama itu yang harusnya dihindarkan menurut mereka, karena siapa yang bisa, pemerintah bisa mengesahkan, maka bisa membubarkan menggunakan alasan seperti itu. Menurut Anda tepat tidak? Pada konteks itulah konstitusi mengatakan bahwa biarkanlah semua itu adalah mekanisme rule of law yang menilainya. Proses negara Indonesia kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu bunyi pasal 1 ayat 1 UUD 45, Indonesia adalah negara hukum. Makanya kemudian jikalau kemudian pemerintah menganggap
bahwa ini ada masyarakat, sekelompok warga masyarakat yang ini bisa bertentangan sama Pancasila, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka pemerintah yang diberikan otoritas untuk membawa dia ke pengadilan. Begitu pula sebaliknya, ketika ketika masyarakat menganggap, wah ini pemerintah ini udah melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar konstitusi, melanggar Pancasila ini seperti ini, dia ingkar janji terhadap apanya, tidak bisa serta-merta masyarakat langsung untuk menjatuhkan pemerintah ada itu. Prosesnya. Bawa juga ke pengadilan di Mahkamah Konstitusi untuk menilai pemerintah itu. Begitulah sistem equilibrium konstitusi. Jadi alasan argumen lama terlalu panjang itu tidak bisa dihindari sebenarnya. Kalau mau, itulah yang ditentang namanya demokratisasi. Karena semuanya kekuasaan itu meremlek aja, mau dia jadi sulap-sulapan, itu jadilah kekuasaan itu seperti itu, simsalabim. Inilah yang kemudian muncul gelombang demokratisasi. Oh, tidak bisa seperti itu. Kekuasaan itu tidak bisa dengan atas nama niat baik, ya. Saya melakukan ini karena keamanan dan ketertiban, maka saya ambil alih ini semua. Panglima TNI diberikan otoritas oleh Undang-Undang Dasar untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga kedaulatan negara. Maka bisa saja dia juga menggunakan instrumen kewenangan konstitusional itu untuk kemudian suatu saat bisa mengambil alih kekuasaan presiden, bahwa ini niat baik saya untuk menjaga kedaulatan negara. Tidak bisa begitu. Bisa begitu juga. Nggak bisa begitu. Makanya kemudian ada namanya sistem negara hukum yang kemudian di tengah-tengah inilah yang kemudian menilai apakah niat baik itu bisa dijalankan sesuai negara hukum atau tidak. Jadi negara hukum itu tidak cukup dengan hanya niat baik dari penyelenggaranya, nggak bisa seperti itu, tapi ada keseimbangan. Inilah yang kemudian diatur oleh Undang-Undang Ormas yang menurut saya itu sudah cukup sebenarnya untuk menghadapi persoalan yang seperti saat ini di situ. Menurut Anda, Mas Haris, secara kajian politik Anda begitu, kalau Perpu ini kemudian kan sudah disahkan malah. Ya. Memang sekarang prosesnya nanti di DPR, bahkan sekarang sudah diuji materi sebenarnya kan, karena tanpa sebelum dibahas DPR pun itu sudah berlaku sebenarnya kan, dengan cara salah satu buktinya adalah pembubaran dari HTI. Dan kemudian sekarang tinggal menunggu disetujui atau tidak di DPR. Tetapi menurut Anda, kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi sekarang ini menurut Anda, apakah sebuah langkah yang bisa menjadi blunder bagi nilai pemerintahan ini, ataukah justru ini menjadi nilai yang menguntungkan karena argumen yang dikedepankan seolah-olah adalah bahwa ini untuk membubarkan ormas-ormas yang anti Pancasila, ya itu kan sering muncul memang beberapa waktu terakhir ini soal Pancasilais atau tidak Pancasilais. Saya setuju seberapa dengan statement Mas Irman bahwa untuk mengurus negara niat baik saja tidak cukup. Tapi kadangkala kita dibelunderkan dengan beberapa istilah ya, antara demokrasi di satu sisi dan konstitusi, include Pancasila pada sisi lain. Saya menggambarkan bahwa demokrasi, ya, hak asasi manusia katakanlah, include di dalamnya. Demokrasi itu hal bagaimana tata aturan kita mengatur ketika kita berumah ya, dalam sebuah rumah gitu, bagaimana tata aturan kita di rumah itu tinggal seperti apa, aturan seperti apa, tata krama seperti apa, rule of law seperti apa, itu demokrasi. Tapi pada sisi lain kita bicara rumah. Nah, Pancasila, konstitusi itu adalah rumah kita. Ya, kalau udah bicara rumah, itu ada hal sesuatu yang lain yang harus kita pertimbangkan. Saya pikir presiden atau pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan khusus yang sifatnya genting tadi, mengapa Perpu ini diundangkan. Nah, ketika kalau kita udah berbicara tadi ormas segala macam, ada beberapa ormas sudah ditindak dengan Perpu itulah akibat dari itu. Ketika eksistensi rumah ini, fondasinya rumah, pilarnya rumah kemudian diperdebatkan, ingin membangun rumah baru, itu persoalan lain. Dia harus berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia, ada founding fathers negara ini. Tapi kalau bicara demokrasi, HAM itu bicara aturan bagaimana dalam rumah itu kita mengatur rule of game-nya seperti apa. Nah, hal-hal yang prinsip, yang substantif, yang konstitutif untuk republik ini, itu adalah konstitusi, itu adalah Pancasila, itu adalah rumah kita. Nah, mari ini kita jaga betul. Tidak ada bisa mengganggu ini sesuatu yang ansih untuk eksistensi republik. Tapi bicara tadi ya, berdemokrasi, HAM, hak-hak sipil segala macam, itulah aturan kita bagaimana kita bermain di rumah, bukan bicara bagaimana kita mengubah rumah, mengganti pilar atau segala macam. Karena hal itulah yang harus, karena kalau kita belajar demokrasi juga, kita belajar dari Amerika katakanlah, ada statement menarik dari Presiden Lincoln, a house divided against itself cannot stand. Jadi ketika eksistensi rumah itu mau terbelah, dan kita tahu bagaimana pembelahan itu terjadi, kita sedang mengalami
split within soal ideologi, kita mengalami pembelahan soal ideologi atau pro dan kontra segala macam. Negara harus menegaskan bahwa bicara konstitusi, bicara ideologi, bicara Pancasila itu bicara rumah kita. Cara menegaskannya menurut Anda dengan Perpu ini menjadi sebuah blunder politik atau langkah yang tepat? Saya pikir Perpu ini sebuah langkah yang tegas dalam arti menegakkan bagaimana bernegara berkonstitusi itu ya. Tapi ketika bagaimana soal prosedurnya segala macam itu ada mekanisme, nanti ada ada proses di DPR apakah Perpu ini diterima atau tidak. Ada juga proses judicial review. Tetapi bahwa intensi dari negara untuk menegakkan prinsip-prinsip berkonstitusi bernegara di rumah kita Indonesia ini tegas. Tapi memang beberapa hal harus kita pikirkan bagaimana hal prosedur teknis dalam hal pengundang-undangan segala macam. Itu perlu dikesampingkan agar bisa mempercepat seperti Perpu ini kan memotong peringatan hanya menjadi sekali. Sebelumnya ada 3 di Undang-Undang Ormas begitu kan dengan jangka waktu yang panjang, ini hanya 7 hari. Lalu kemudian bisa diambil langkah pembekuan kegiatan kalau tidak salah, lalu kemudian pembubaran itu sendiri begitu tanpa ada mekanisme peradilan di sana. Artinya cara yang tepatkah ini kemudian menurut Anda, Mas Ari? Dengan semangat yang tadi Anda gambarkan bahwa ketika ada keterbelahan soal ideologi rumah ini, itu maka pemerintah harus mengambil sikap tegas. Nah, sikap tegas dengan cara yang seperti itu menurut Anda sebuah langkah yang tepat, proporsional dalam soal tidak bertabrakan dengan konstitusi? Saya melihatnya proses bagaimana Perpu dikeluarkan untuk mengantisipasi sebuah keadaan yang menurut negara, menurut presiden itu, saya pikir presiden dalam kapasitas sebagai kepala negara mengeluarkan Perpu ini ya. Ada hal-hal genting yang diperlihatkan bahwa Presiden mengatakan juga ini untuk alasan national security, ada alasan keamanan negara yang tidak bisa ditawar. Tetapi ketika bagaimana prosesnya, ketika harus mengusung undang-undang itu, kita bisa perdebatkan di DPR. Kita punya Mahkamah Konstitusi untuk menguji, tetapi kemudian bagaimana prosedur untuk menjalankan Perpu itu, bagaimana beberapa hal perlu direvisi mungkin terkait prosedur. Kita bisa berdebat di DPR, tapi hal yang ditegaskan bagaimana soal ideologi, soal Pancasila, soal konstitusi ini menjadi tegas. Itu yang pesan pertama. Itu pesan yang penting disampaikan. Pesan penting bahwa negara ini didirikan bukan untuk sebagian orang, tetapi bagaimana kita tetap dalam satu kesatuan sebuah negara yang berideologi Pancasila dengan UUD 45, ini yang tegaskan. Bahwa ketika ada organisasi yang melanggar itu, prosedurnya seperti apa, ini bicara aturan main kemudian. Prosedur seperti apa, kita bisa berdebat di Jadi yang penting Perpu ini dikeluarkan, yang paling utama mau disampaikan pemerintah itu adalah message-nya bahwa mereka tegas mengantisipasi situasi yang genting seperti ini, begitu ya. Bahwa nanti soal ada aturan yang kurang, salah atau harus dikoreksi, kita itu bisa nanti di DPR ataupun di uji materi di MK. Menurut Anda itu cara yang tepat tidak? Mengeluarkan aturan dulu, baru kalau soal salah atau benar, nanti ada MK, silakan diuji materikan secara konstitusional bertabrakan atau tidak. Tapi yang penting message-nya sampai bahwa kondisi genting dan pemerintah hadir dengan tegas di situ dalam konteks ormas. Hati-hati membawa istilah ketegasan dalam proses negara hukum ya. Karena Kim Jong-un kalau mau diadu-adu tegas lebih tegas dia tuh, gitu kan? Kim Jong-un lebih tegas. Iya kan, seperti itu. Tapi kita tidak mau begitu kan? Maka kemudian ada konstitusi memberikan batasan-batasan kepada presiden, ya. Kamu boleh tegas, tapi kamu tidak boleh bertindak di situ. Itu bukan ranah otoritas kamu di situ. Pemerintah, DPR sudah mempercayakan kepada institusi pengadilan untuk menyatakan bahwa ormas itu melanggar Pancasila, melanggar Undang-Undang Dasar. Kita percayakan itu. Itulah yang dilakukan oleh rezim SBY. Dia tidak mau menilai sendiri apakah ormas itu yang dianggap sebagai partner pemerintah dalam pencapaian tujuan negara adalah musuh. Tapi dia adalah sahabat yang kemudian jikalau tidak benar kita koreksi, diingatkan terus. Kalau memang dia salah, maka pemerintah tidak akan menggunakan otoritas kekuasaan pemerintahannya dia untuk menggebuk ormas itu. Saya akan bawa Anda ke pengadilan. Biarkanlah atas nama kedaulatan Tuhan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang akan menilai apakah asumsi saya ini Anda melanggar Pancasila atau tidak, melanggar Undang-Undang Dasar atau tidak. Itulah yang dibuat oleh Undang-Undang Ormas ini, yang dibuat oleh rezim SBY ketika itu di situ. Itulah yang dibuat, dan inilah sangat demokratis, sangat konstitusional perdebatannya. Dan Perpu ini sebenarnya bukan hanya untuk ormas yang melanggar Pancasila itu, semua ormas kena ini barang gitu. Saya ingat ada perdebatan LSM anti korupsi yang dipersoalkan tentang dana-dana yang dia peroleh ya. Dana bisa kena juga kena juga dananya ini dia menerima sumbangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang, bisa dicabut juga status badan hukumnya dan lain sebagainya. Jadi bisa mengancam yang lain juga bisa mengancam, dan ini bisa menular kepada seluruh sistem ya. Yang namanya, jadi ini tidak berbicara HTI saja ya? Nggak bicara, ini kan baru mulai di ormas, nanti lama-lama akan lembaga-lembaga
Non pemerintah. Itu kan disebut contrarios actus kan. Iya. Nah, suatu saat penyiaran nih, ini kan pakai izin semua nih. Izin yang penyiaran kan. Izin, Iya kan menerbitkan izin. Ini kalau ada penyiaran yang bisa mengganggu ini kan stabilitas politik, cabut aja izinnya. Kita cabutkan status badan hukumnya. Itu kan bisa begitu. Nanti akan mengatasnamakan contrarios actus itu yang dipakai dalam pertimbangan itu. Nah, di situ lama-lama lagi parpol kita buatin karena yang badan hukumnya itu kan Menkumham yang buat itu parpol. Suatu saat ada parpol yang tidak mendukung pemerintah dianggap itu melanggar undang-undang dasar kan bisa begitu kan. Tidak menyokong kebijakan pemerintah kita cabut badan hukumnya bisa begitu semua. Nah ini kan yang penting yang begini-begini harus diperhatikan. Kita jangan pada satu sisi sebab yang namanya fenomena ketatanegaraan itu menular dia. Satu kita benarkan di sini dia menular ke yang lain nih, menular ke yang lain di situ. Nah ini yang berbahaya yang seperti itu kalau kita biarkan seperti itu. Makanya kemudian ketika ada kesalahan segeralah kemudian harus dicegah dan harus segera dikoreksi. Kalau tidak dia akan menjadi inspirasi untuk kejadian-kejadian berikutnya. Suatu saat saya jadi presiden. Saya mulai nonton Mas Indra kayaknya mengganggu ini siarannya Mas Indra ini pemerintahan ini. Cabut izin siarannya ya? Bikin perpu, cabut itu izin penyiaran. Saya mengeluarkan izin maka saya bisa mencabut. Dia mengganggu pemerintahan, tidak mendukung program-program pemerintah. Ini kan begitu. Saya langsung ingat tahun 2017 kemarin ada perpu itu, kita coba pakai itu. Oke, baik. Bagaimana kajian Mas Ari soal ini? Apakah bisa lari ke sana? Tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Baik, terima kasih masih terus bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan sekarang di sesi selanjutnya dalam perbincangan di Prime News malam ini sudah hadir Pak Fadli Nurzal, Wakil Ketua Umum P3. Terima kasih sudah hadir Pak. Kami tadi sudah membahas di awal tentang bagaimana perpu tentang ormas ini kan kalau selanjutnya ini kan akan dibawa ke DPR untuk mendapatkan disetujui atau tidak disetujui begitu kan kalau sesuai dengan peraturan perundangannya. Dari P3 sendiri bagaimana mengkaji perpu ormas ini? Selama ini kan kalau tidak salah membuka posko menerima masukan dari masyarakat begitu Pak. Ya, sejauh ini bagaimana Pak informasi yang diterima oleh P3, informasi dari masyarakat yang diterima oleh P3 dengan melalui posko tersebut? Apakah ini akan menentukan sikap dari P3 sejauh ini atau karena P3 sudah berada dalam koalisi pemerintahan maka tentu saja otomatis mendukung adanya perpu ini? Tentu ini kan sekarang kita berharap nanti di reses ini kan sedang reses kan lebih mendapatkan informasi yang utuh dari kita yang turun ke daerah, mendapatkan informasi sikap yang utuh nantinya P3 bersikap seperti apa. Tetapi diskusi yang sedang berjalan di P3 tetap ingin bahwa perpu ini tidak menjadi alat ya untuk menyamaratakan seluruh ormas yang atau menjadi pemerintah menjadi penafsir tunggal gitu loh kira-kira intinya. Agar maksudnya tidak disalahgunakan oleh pemerintah begitu. Iya, penafsir tunggal. Oke. Bagaimana caranya pemerintah tidak menjadi penafsir lalu tunggal? karena itu, karena ini perpu kan dibutuhkan undang-undang nanti revisi Iya. Nah, karena itu nanti tentu P3 lebih mendorong undang-undang revisi undang-undang itu sebagai jawaban terhadap perpu ini itu yang lebih kita utamakan. Tetapi yang perlu dipahami juga bahwa situasi politik kita, kondisi atau interaksi sosial kita, ini kan masuk pada keadaan yang mulai ada istilah yang biasa kita pakai sekarang, sesama kita sepertinya tidak merasa kita lagi gitu. Karena situasi ini seperti ini, maka perlu ada pengaturan yang konkret, tegas, jelas, dan teratur. Oke, baik. Nah, pengaturan itulah yang menurut kami lebih tepat apabila perpu ini digunakan mengarah ke situ. Sehingga apa yang menjadi kesepakatan kita ber-Indonesia itu bisa kita jaga, tetapi
apa yang kita maksud dengan demokrasi sebagai simbol dari negeri ini bisa juga kita tahan dulu Pak ya, kita akan dengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait tudingan kemungkinan Perpu ini bisa digunakan sebagai alat untuk abuse of power. Kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Juga perlu saya sampaikan bahwa Perpu itu kan produk undang-undang, dan dalam mengeluarkan Perpu kan juga ada mekanismenya. Artinya setelah Presiden mengeluarkan Perpu, itu kan ada mekanisme lagi di DPR. Yang di situ juga ada mekanisme yang demokratis. Ada fraksi-fraksi, apakah setuju dan tidak setuju. Artinya sekali lagi tidak ada yang namanya kekuasaan absolut mutlak dari mana. Nggak ada. Ya. Sangat berlebihan. Anggapan bisa menjadi abuse of power itu sangat berlebihan begitu. Tadi sebenarnya kalau semangat kita lihat apa yang disampaikan oleh Presiden ini begitu, dan juga beberapa pendukung adanya Perpu ini diundangkan begitu, mengatakan yang penting kan ini sudah keluar. Kalau tidak setuju silakan diuji materi, itu yang dibahas di DPR begitu. Kalau pandangan Bang Irman ini sebuah cara tepat tidak mengeluarkan aturan dulu, kalau Anda nggak setuju ya uji materi aja, atau di DPR silakan bahas. Sebenarnya yang lebih tepat Pak Fadli tadi itu, ya itu yang sebenarnya Presiden silahkan mengajukan rancangan undang-undang. Kalau ada keinginan baiknya itu di situ. Toh ada DPR kan yang akan menilai, kan seperti itu. Rancangan undang-undang tapi rancangan undang-undang ya, kemudian dinilai teman-teman Pak Fadli dan kawan-kawan, kan seperti itu. Kalau Perpu, persoalannya adalah Perpu itu langsung berlaku seperti undang-undang. Perpu mencabut nyawa warga negara juga bisa itu. Udah langsung hari itu, detik itu juga langsung bisa negara nangkap-nangkapin semua itu warga negara yang dianggap melanggar konstitusi atau melanggar apalah. Seperti itu. Nanti pemerintah bilang aja, udahlah nanti di DPR aja yang menilai. DPR-nya 3-4 bulan udah berapa korban di situ. Maka itulah kemudian Perpu itu menjadi betul-betul dalam Undang-Undang Dasar diatur ini dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa di situ. Ini betul-betul tidak boleh keluar sembarang ini barang ini dalam hal ihwal, karena ini langsung berlaku. Dalam masa proses berlakunya itulah yang kemudian itu bisa cenderung kemudian terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, Perpu ini memang ini tipis kakinya, tipis kakinya antara penyalahgunaan kekuasaan atau tidak di situ, kan seperti itu. Nah, ini kan Perpu udah keluar seperti ini, sudah memberikan otoritas kepada negara untuk membubarkan ormas-ormas, bukan hanya ormas yang disebut-sebut selama ini, seluruh ormas bisa di situ, ya. Seluruh ormas yang tadi saya cerita, ormas yang pemberantas korupsi yang kemudian dananya dipersoalkan di situ, wah bisa juga kena ini kalau dipakai Perpu ini untuk mencabut status badan hukumnya di situ, kemudian dia dinyatakan bubar. Ormas-ormas lain juga bisa di situ. Ormas yang mendukung juga Perpu ini juga bisa juga kena. Kalau Pak Fadli bilang tadi kami masih terus mengkaji, jangan sampai pemerintah menjadi penafsir tunggal. Tapi dalam Perpu ini sudah menjadi memang jadi sudah penafsir tunggal dari situ. Dia bilang bawa aja ke pengadilan kalau tidak setuju tafsir saya. Nah, begitu dibalik dia di situ. Itu sudah memberikan otoritas kepada pemerintah, bahkan di situ di pertimbangannya itu sudah menyatakan secara nyata ada yang didapat bertentangan sama Pancasila, kan seperti itu, dan Undang-Undang Dasar, sehingga keluar Perpu ini. Padahal sebenarnya oleh Undang-Undang Ormas mengatakan bahwa yang bisa mengatakan itu adalah pengadilan, ya, pengadilan yang menilai itu semua. Ini yang saya bilang tadi, sekarang ormas, suatu saat nanti industri penyiaran, suatu saat suatu saat parpol itu sendiri nanti, kan seperti itu. Nah, makanya memang parpol semua harus menyikapi hati-hati ini, ya, baik yang oposisi maupun pendukung, sebab ini bisa backfire kepada institusi itu, kepada parpol itu sendiri di situ. Belum tentu kan ini kekuasaan ini barengan terus sama partai politik yang menyetujuinya nanti di DPR, belum tentu seperti itu. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Jadi kepembenaran dalam suatu hukum tata negara begitu ya, ketika membenarkan satu hal yang sebenarnya salah itu bisa menular. Bisa. Oh iya, banyak kejadian. Kalau sudah dibenarkan kemudian ini akan mencari presiden berulang-ulang terus. Berulang-ulang terus yang sudah pernah kok begitu, mari kita begitu lagi. Toh juga DPR menerimanya, yang penting kita gimana-gimana sama DPR. Wah, berulang dia terus. Nah, itu yang harus disikapi oleh hati-hati Pak Fadli dan kawan-kawan. Saya kira saya sangat setuju sikap yang diungkapkan oleh P3 itu.
harus dikaji lebih serius ya Oke. terhadap Perpu ini. Gitu. Nah, kalau ada kemungkinan-kemungkinan seperti ya tadi beberapa penyimpangan kekhawatiran tentang akan digunakan pada hal yang lain-lain, itu bagaimana menurut Anda? Ya, Akan bisa ketika masyarakat mencermati ini, berarti ini bisa penilaian yang buruk begitu? Apakah bisa seperti itu kepada Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo? yang jelas kita berangkat dari intensi ya. Apa intensi pemerintah Presiden mengeluarkan Perpu ini? Tadi penjelasan Bang Fadli menjelaskan bagaimana hari ini masyarakat kita merasa bahwa kita itu sebagai bangsa tidak sebagai kita lagi. Itu kondisi yang sekarang kita terbelah dalam masyarakat, dalam hal posisi politik dan segala macam kita terbelah, apapun isunya kita terbelah, lalu ada konflik ideologi di situ, dan negara melihat ada sebuah kegentingan memaksa ketika Perpu dikeluarkan. Nah, oke, keluarkan Perpu. Tapi kemudian kan ada mekanisme untuk menguji Perpu itu, kemudian lewat mekanisme politik di DPR. Tapi soal kegentingan yang memaksa ini masih menjadi perdebatan tidak sih tentang ketika dikeluarkannya Perpu ini? Saya pikir Presiden sebagai kepala negara ya Berhak punya menentukan. pertimbangan khusus untuk itu, dan dia diberi mandat oleh konstitusi untuk menilai secara subjektif dia sebagai kepala negara yang keadaan yang genting dan memaksa itu sebagai Jadi kepala maksudnya negara. menjadi penafsir tunggal itu tidak masalah? Itu kan persoalan bagaimana ormas-ormasnya yang kemudian harus dikenakan oleh Perpu atau kemudian akan menjadi undang-undang itu. Kita bisa berdebat soal prosedur, soal tata cara bagaimana, tapi bahwa negara bersikap tegas terhadap bangunan konstitutif negara ini, bahwa Pancasila UUD 45 itu yang mau digariskan, bahwa ketika masalah prosedur versinya melanggar Pancasila, tidak sesuai Pancasila atau melanggar UUD 45, prosedur seperti apa kita bisa lewat mekanisme yang kemudian bisa sesuaikan dengan bagaimana proses demokrasi. Jadi bagaimana kita melihat bahwa satu sisi menegakkan konstitusi bernegara dan sisi memberangus demokrasi. Nah, hal yang mungkin kita agak sebagai sebuah intensi membuat Perpu, saya pikir ada sebuah pertimbangan urgent dari kepala negara untuk menerbitkan Perpu. Tapi kemudian ketika ada kemudian prosedur bagaimana itu membangun demokrasi, mari kita perdebatkan lagi. Tapi prinsip ini yang harus kita sepakati bersama. Jadi maksudnya dipisahkan antara intensinya dengan prosedurnya. Iya, prosedurnya. Tapi Anda menganggap prosedur yang ada sekarang sudah sebuah langkah yang tegas dikeluarkan oleh pemerintah prosedur mengeluarkan Perpu itu. Tapi bagaimana Perpu itu benar atau tidak? itu beroperasional Perpu itu kemudian menyasar ormas-ormas tadi yang seperti ceritakan Bang Irman tadi, ada mekanisme di DPR kemudian untuk menguji, menambahkan, mengurangi, merevisi untuk bagaimana Perpu Tapi ini masalahnya ketika menjadi undang-undang. Perpu itu sebelum kan memang ada mekanisme di DPR dan lain sebagainya. Tetapi sebelum sampai ke sana pun itu sudah berlaku. Itu yang tadi dimasalahkan. Berbeda dengan soal kalau misalnya pemerintah tidak puas dengan undang-undang ormas yang 2013, tetapi kemudian dia mau merevisi, mengajukan rancangan revisinya, draftnya, kemudian dibahas di DPR, masih menjadi perdebatan. Masalahnya Perpu ketika masa tunggunya ini ya, masa tunggunya. Di situ itu kita lihat terjadi penyelewengan. faktanya. Ormas mana yang ditindak oleh pemerintah? Apakah kalau memang itu nanti memberangus semua ormas tanpa prinsip-prinsip tadi, ya kita bisa bawa ke dalam ada proses hukum untuk menggagalkan Perpu itu kan. Nah, dan kita bisa ada proses demokrasi dan proses hukum untuk memproses itu, saya pikir. Dan sekarang kita lihat faktanya, ormas mana yang sudah menjadi korban dari Perpu itu? Apakah benar tidak apakah sesuai dengan betul Pancasila, tadi ya, begitu ya? proyeksi kita terlalu luas seperti tadi kekhawatiran Mas Irman itu, lalu itu menyasar kemana-mana. Terlalu luas menurut Anda itu? Iya, saya pikir ya nanti kita lihat faktanya, apakah hari ini eksekusi Perpu itu menyasar ormas-ormas yang seperti apa? Kita bisa lihat fakta-fakta di lapangan seperti apa, bagaimana Departemen Dalam Negeri mengeksekusi itu, atau bagaimana Menko Polhukam mengeksekusi itu. Kita bisa lihat. Nah, kalau memang kita bisa klarifikasi secara clear, secara distinct dengan semua, ternyata memang alat pemerintah untuk memberangus ormas, memberangus demokrasi. Kita bisa berhadapan dengan pemerintah soal itu. Tetapi prinsip bernegara, berkonstitusi tadi bahwa Pancasila ini adalah rumah kita. A house divided. Dan message yang disampaikan pemerintah dengan membentuk Perpu ini, message-nya ditangkap bahwa dia mau hadir dan bersikap tegas begitu intinya. Walaupun tadi masih ada persoalan secara aturan yang dikeluarkan, menurut Anda itu soal yang lain nanti dibahas di uji materi MK maupun di DPR. Oke, ketika ini akan berada di DPR dibahas akan disetujui atau tidak di tengah kondisi politik yang sekarang bahkan sudah bicara 2019 dan lain sebagainya, berbagai isu pun menjadi bahasan atau menjadi ranah bagi partai-partai politik untuk menentukan sikap. Apakah Perpu Ormas ini nanti menjadi sebuah ladang baru begitu, pertarungan antara koalisi pemerintah dan partai-partai yang selama ini berada di luar pemerintahan dan berbeda pendapat dalam konteks pansus angket KPK dan juga undang-undang pemilu. Kami akan segera kembali mengulasnya sesaat lagi.
ketika Perpu Ormas yang memang sudah berlaku sekarang ini, meskipun ada yang sudah mengajukan uji materi, tetapi masih akan dibahas di DPR untuk disetujui atau tidak setelah masa reses, Pak Fadli ya. Nah, kemudian orang berpikir melihat situasi politik akhir-akhir ini, pasca pertemuan tadi malam antara SBY dan Prabowo berbicara, dan di situ saat itu tidak hanya berbicara normatif tentang apa namanya, tentang silaturahmi yang biasa selalu diungkapkan ya para politisi seperti itu kan, tetapi tadi malam bicara jelas soal undang-undang pemilu begitu. Ada perbedaan pandangan tentu saja saat undang-undang. Nah, apakah kemudian Perpu Ormas ini akan menjadi sebuah tanda kutip mainan baru begitu bagi para politisi di parlemen untuk kembali menunjukkan sikap tentang apa yang dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah ini, yang sekarang ini sebagian pihak menganggap ini tidak populis karena apa namanya dianggap menyalahi aturan hak asasi manusia begitu. Nah, kemudian partai oposisi akan memanfaatkan ini untuk menarik garis tegas bahwa memang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sekarang ini seolah seperti tidak berpihak pada rakyat atau tidak populis begitu. Apakah ini akan menjadi sebuah pertarungan baru di DPR nanti? Ya, atau ini terpisah, berbeda hal sama sekali dengan apa yang terjadi Undang-Undang Pemilu dan Pansus Angket? Saya menduganya juga akan jadi pembicaraan baru. Tentu dikarenakan dia sesuatu yang punya dampak luas dari sikap ataupun kebijakan pemerintah, pasti akan ditanggapi oleh DPR, ditanggapi oleh para analis, para pakar dan seterusnya gitu. Nah, karena di DPR juga ada satu keadaan yang dalam tanda petik sedang berhadapan, yang baru saja kita selesaikan di Undang-Undang Pemilu. Kalau itu punya implikasi yang berketerusan dari situasi yang kemarin, maka Perpu ini juga akan sama halnya juga nanti seperti itu. Karena itulah saya mengatakan dengan teman-teman, sekarang apakah kita melihat Perpu ini sebagai sebuah kepentingan bersama atau tidak? Dari situ cara melihatnya. Kalau menjadi sebuah kepentingan bersama, maka segera kita harus revisi. Supaya apa? Supaya dia menjadi undang-undang. Lalu dia kuat. Dan di dalamnya kita bisa minta pandangan daripada tokoh, kampus, pada pakar, ya, dari para tokoh-tokoh ormas. Pandangan-pandangan itu akan memperkuat lahirnya revisi. Saya bisa memahami atau kita bisa memahami di P3 bahwa ada sesuatu yang dipahami oleh pemerintah tentang situasi kita yang itu barangkali dalam tanda petik mengkhawatirkan keutuhan, kekompakan dan sebagainya. Tetapi tidak punya alat yang cukup kuat untuk segera mengambil tindakan. Karena mungkin dianggap, saya pandangannya begitu, mungkin dianggap gerakan ini sudah selnya sangat aktif lalu melebar kemana-mana. Ini terkait dengan ormas yang baru dibubarkan. Bisa jadi, gitu loh. Atau apa saja. Sehingga diperlukan ada tenaga yang cepat untuk itu. Tenaga itu tidak tersedia. Atau alat itu tidak tersedia, maka digunakan Perpu ini. Itu yang saya katakan tadi, bisa saja cara yang keliru dengan maksud yang benar, bisa juga maksud yang benar dengan bisa juga cara yang benar tapi maksud keliru. Tergantung kan bagaimana ini. Nah, karena itulah diperlukan satu sikap yang sama. Kita ini mau sama-sama nggak ke depan. Sikap yang sama dengan semua pihak, terutama di DPR dan pemerintah, sikap yang sama untuk melihat kekompakan kita ini bisa nggak dalam satu tema kita bersama, di tema yang lain kita berbeda. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Irman tadi, karena memang situasi setiap sebuah keputusan apapun itu memang harus dipahami dengan pandangan yang menyetujui, pasti akan berakibat disetujui atau tidak disetujui. Pak Fadli, atau tidak. Kalau misalnya kemudian ketika mengumpulkan informasi P3, rekan-rekan P3 di DPR kemudian reses ke bawah, kemudian turun dan kemudian mengumpulkan informasi bahwa ternyata kekhawatirannya, misalnya bahwa kekhawatirannya seperti yang tadi diungkapkan oleh Bang Irman begitu, ada semacam kekhawatiran bisa dijadikan salah dan lain sebagainya. Apa yang akan dilakukan P3? Karena sekarang ini kan sikap pemerintah itu mengeluarkan ini artinya itu adalah sikap keinginannya. Nah, sementara P3 berada dalam koalisi pemerintahan. Apakah bisa kemudian menolak pemerintah atau itu berbeda? Bukan maunya pemerintah, bukan hanya mengeluarkan Perpu saja. Pemerintah juga kan seperti disampaikan oleh Presiden, bahwa setelah Perpu ini lahir maka akan ditindaklanjuti dengan revisi undang-undang. Perpu ini kan menjaga beberapa hal yang dibutuhkan dari kekosongan dalam undang-undang itu. Nah, maka revisi itu yang kita katakan segera kita merevisi. Jadi sikapnya tidak harus mendukung Perpu itu ya? Yang ditangkap P3 sekarang ini ya? Iya. Karena apa? Karena Perpu ini harus segera dijadikan
undang-undang supaya dia kuat. Dan begini, kenapa pemikiran ini muncul, Pak? Karena berangkat dari isu yang lain. Ketika soal undang-undang pemilu bicara soal 20 atau 25% threshold begitu ya. Di sisi lain juga kemudian ada bicara yang tanpa ambang batas dengan logika konstitusional setelah pemilu itu berjalan serentak. Beberapa partai di awal itu kan kalau disebutkan kurang lebih akan setuju dengan yang tanpa ambang batas. Tapi kemudian di akhir-akhir waktu tiba-tiba kemudian semua berbalik arah, hanya tersisa 3, bahkan kemudian ada yang walk out akhirnya 4 gitu. Nah, dinamika yang seperti ini begitu, Pak. Apakah kemungkinan akan terulang dalam Perpu Ormas ini? Bentuk artikulasi politiknya nanti di DPR kan bisa beda-beda kasus. Parliamentary threshold, presidential threshold dengan Perpu bisa berbeda-beda. Tetapi pasti akan ada suasana yang panas, yang ramai, dalam pengertian terjadi diskursus yang cukup genting, bisa juga biasa-biasa saja, itu bisa juga. Cuma yang mau saya katakan tadi begini, perlu dipahami bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini juga dia pasti hitung-hitung. Apakah dia bunuh diri atau enggak? Gitu loh. Dengan mengeluarkan Perpu ini, apakah dia akan bunuh diri atau tidak? Itu yang tadi yang mau saya katakan, apa yang disampaikan beliau. Bunuh diri atau tidaknya itu dilihat dari beberapa bulan Perpu ini keluar nanti. So ini memang strike to something. Siapa? Gitu loh. Kalau memang dia ada penyelewengan tidak ya ketika Perpu sebelum dibahas? Saya memahami bahwa pemerintah tidak akan mungkin bunuh diri. Tapi persoalannya saya bisa memahami terutama pandangan para pakar hukum tata negara, bahwa hal-hal yang seperti ini mengambil keputusan segera cepat tanpa ada pertimbangan-pertimbangan lain sebaiknya tidak menjadi budaya kita, gitu loh, untuk menghindari berbagai kemungkinan abuse of power itu. Kekhawatiran itu, Pak, pandangan terhadap sesuatu yang dikhawatirkan terjadi dilakukan oleh orang lain yang berdampak luas. Itu adalah pandangan akademis, pandangan bersama yang harus kita pahami sebagai sebuah kepentingan bersama juga. Karena itu peringatan terhadap pemerintah yang disampaikan terutama dari para kalangan akademis, terutama dari para tokoh hukum tata negara untuk menghindari mengambil langkah-langkah yang cepat tanpa pertimbangan yang kuat, itu jangan sampai. Tapi kan Perpunya sudah keluar begitu ya, Bang Irman. Makanya sekarang langkah kita adalah segera merevisi itu supaya dia menjadi kuat, gitu loh. Nah, pertanyaan begini, katakanlah Perpu selama sudah keluar dan sudah berlaku, kemudian ada ormas yang dibubarkan. Katakan sekarang seolah seperti kemudian ya terlihat ya menyerahkan DPR, silakan merevisi, uji materi silakan, dibatalkan MK, ya sudah gitu. Nah, ini sebenarnya apa sebuah langkah yang tepat tidak? Katakanlah misalnya diuji materi, kemudian itu tidak konstitusional, Mas, tidak sesuai dengan konstitusi misalnya. Apakah kemudian itu bisa berlaku surut sebenarnya, Mas Bang Irman? Apakah misalnya keputusan sudah pernah dikeluarkan terkait Perpu ini, kemudian Perpunya sendiri itu dinilai tidak konstitusional atau tidak disetujui DPR, maka hasil yang telah membubarkan ini masih sah atau tidak? Ya, jadi sebelum sampai di situ, jadi yang penting dulu harus kita pahami bahwa dalam bernegara ini bukan soal eksekusi dari aturan hukum itu. Ya, tapi yang utama adalah jaminan rasa aman kita sebagai warga negara terhadap jalannya pemerintahan. Jaminan rasa aman kita menggunakan hak-hak dan kebebasan konstitusional kita untuk berbicara, menyampaikan pendapat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak bisa, oh kan belum tentu ormas lain. Ini kan hanya ormas ini saja, kan seperti itu. Kita lihat saja, nggak bisa begitu. Karena negara konstitusional adalah memberikan jaminan rasa aman. Suatu saat ada perpu tentang penyampaian pendapat di muka umum misalnya. Jadi isinya satu pasal aja. Setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum yang substansinya melanggar Undang-Undang Dasar diancam pidana mati. Gitu kan? Nah, pasti semua cemas nih. Mas Ari. Yang tidak cemas cuma saya, karena saya pasti pakai Undang-Undang Dasar terus kalau saya berbicara di mana-mana kan. Semua pasti cemas di situ. Kan gitu kan? Saya paling percaya diri di situ. Saya Undang-Undang Dasar terus setiap saya tampil di mana-mana. Gitu, yang lain itu belum tentu. Nah, kan seperti itu, pasti semua cemas. Apakah yang begini yang kita mau? Bernegara? Enggak, harus ada jaminan rasa aman seperti itu. Nah, kembali lagi kepada soal Perpu ini adalah Perpu ini kalau kemudian disetujui oleh DPR maka dia menjadi undang-undang.
disetujui oleh DPR, berdebat lagi Presiden dan DPR. Bagaimana kemudian akibat hukumnya, ya, akibat hukum Perpu ini kalau misalnya dia ditolak, kan? Apa akibat hukumnya kita terima atau tidak, atau kita lanjutin atau tidak, atau kita putus sampai di sini, itu semuanya di DPR di situ. Nah, kalau dia kemudian dibawa ke MK, di MK pun kemungkinan perdebatannya akan ke sana. Nah, kalau misalnya MK kemudian bisa memutus Perpu ini dalam seminggu ke depan sebelum DPR, maka selesailah objek DPR untuk menilai Perpu ini di situ. Tidak perlu lagi dibahas. Tidak perlu lagi. Kalau kemudian DPR duluan yang kemudian menolak Perpu ini, maka selesai juga lah objek MK, kan seperti itu. Nah, tetapi kan kita tidak boleh bernegara bahwa udahlah saya melanggar hukum aja dulu, soal berdebat kita melanggar hukum itu soal belakang, bawa aja ke pengadilan, kan nggak bisa begitu kan. Seperti tuntut aja saya, pokoknya saya gebukin aja dulu Mas Indra. Mas Indra kalau mau tuntut aja, saya gebukin aja dulu. Nggak bisa begitu kita bernegara hukum kan. Itu seperti yang dilakukan sekarang itu arahnya seperti itu ya? Ya karena omongannya bawa aja ke pengadilan, bawa aja ke DPR, wah nggak bisa begitu kan, seperti itu. Kalau begitu begitu pemikirannya, kita digebukin dulu, bawa aja ke pengadilan. Nah ini yang terjadi di substansi Perpu ini kan. Jadi kita bisa menilai rezim SBY itu sangat percaya dengan institusi pengadilan. Ya, sangat percaya sama institusi pengadilan, biarkanlah pengadilan yang menilai apakah ormas ini melakukan pelanggaran atau tidak. Ada juga yang menyatakan bahwa tetap ada di pengadilan, setelah dibubarkan, ajukan ke pengadilan. Nah, itulah itu yang saya bilang. Sama persis kayak tadi ya. Rezim SBY sangat mempercayai pengadilan. Dia tidak mau mengambil tindakan. Dia buat undang-undang, biarkanlah pengadilan yang menilai. Kalau pengadilan menilai, ya terpaksa kita bubarkan. Itu pun masih berjenjang, masih ada kasasi dan seterusnya dan seterusnya. Sampai inkrah. Tapi kemudian pikiran lagi kita, kok rezim ini nggak percaya sama pengadilan, gitu. Padahal biarkanlah pengadilan yang menilainya apakah ini bertentangan sama Pancasila dan undang. Kok dia tidak percaya sama pengadilan, dia mau gebuk ada dulu baru bawa ke pengadilan. Kok bisa begitu? Baik. Yang terlihat sekarang begitu ya. Oke, Mas Ari, singkat saja nih sebagai penutup Mas Ari. Bagaimana kalau misalnya konklusinya, pemahaman orang melihat kesannya seperti itu. Semangat dulu melakukan gebuk tadi kata Bang Irman, yang juga memang pernah dipakai oleh Pak Jokowi begitu ya. Kemudian ini ada prosesnya, silakan ke pengadilan, silakan ke MK dan lain sebagainya. Satu, soal intensi dan substansi, bahwa begini soal bernegara menegakkan negara ini. Itu satu, soal intensi dan substansi. Yang kedua, seakan-akan prosedur Presiden mengeluarkan Perpu itu haram. Padahal kan ya Pak SBY juga pernah mengeluarkan Perpu. Ada kondisi yang menurut Pak SBY ketika itu genting dan memaksa dia harus mengeluarkan Perpu. Dan pemerintah sekarang mending ada kondisi yang menurut genting, quote and quote, yang memaksa mengeluarkan Perpu. Nah saya pikir Perpu bukan barang haram untuk sebuah proses negara demokrasi, tetapi bagaimana menguji Perpu itu ada proses demokrasi. Nah saya pikir Perpu bukan barang haram, ada pertimbangan khusus Presiden, kepala negara untuk mengambil itu semua yang sifatnya adalah konstitutif terhadap eksistensi negara ini. Saya pikir tadi sudah diuraikan oleh Pak Fadli juga. Tapi bagaimana kemudian kita menguji Perpu ini? Nah, hal itu. Tapi bahwa anggapan itu mengeluarkan Perpu dulu bahwa soal salah atau tidak itu selanjutnya di ini tidak sepenuhnya benar. Seakan-akan sekarang ada bangun opini bahwa seakan-akan Presiden gampang mengeluarkan Perpu itu dan jangan gampang mengeluarkan Perpu, tapi Perpu bukan barang haram untuk menegakkan sebuah negara konstitusi. Saya pikir nanti bagaimana prosedur di DPR, partai-partai bisa satu suara bersama untuk menangkap pesan dan substansi ini, Bang Fadli. Baik, setelah reses kita nanti lihat bagaimana pembahasan di DPR, tapi untuk perbincangan malam ini harus kita akhiri dulu. Terima kasih Pak Fadli, Mas Ari, Bang Irman atas analisisnya malam hari ini. Selamat malam. CNN Indonesia Prime News masih akan segera kembali saat lagi.